Sobat chapter 1141, bencana dimulai. Selamat datang kembali di channelku Vincent Nugraha di pembahasan One Piece chapter terbaru, yang mana sekarang aku rekamannya udah kembali seperti biasa nih di studio tempat aku biasa ngonten. Cuma ya seperti bisa kalian lihat, ini temboknya masih bekas banjir. Tertinggi di dalam ruangan, ini bekas tertinggi di dalam ruangan. Dan ini ya sekitar seginiku lah. Dan tentu ini kondisinya kotor banget. Bukan kotor, ini sebenarnya bukan kotor ya, jamur ini. Dan baunya masih jamur banget. Tetapi kangen banget sih ngonten di sini. Itu update terbaru tentang banjir nih. Sekarang kita updatean terbaru tentang One Piece. Tapi sebelum kita membahas, silahkan yang belum nonton video pembahasan chapter 1140, silahkan bisa nonton dulu. Linknya aku taruh di bawah. Dan gas balik lagi ke sini, kita bahas semuanya. Yulah, kita mulai dari cover story-nya terlebih dahulu. Si anak gadis Yamato dan ziarah kubur kuil Inari volume 27 tidak kuat menahan rasa tangis. Di sini kita melihat Ulti yang sedang menangis melihat page one yang tertusuk pedang oleh Hushu. Aduh, sumpah aku penasaran ini ada konflik apaan ya di balik mereka ya. Kita langsung masuk ke dalam cerita kali ini aja deh ya. Dan judulnya adalah Wanita yang Lebih Tua. Udah memang gila kalau bikin judul ini, kayaknya emang udah lagi nginput fetishnya dia nih. Kemarin raksasa, sekarang lebih tua. Aduh, udahlah, kita langsung aja. Cerita dibuka dengan Nami yang merasa kesal. Aku sudah mencari di seluruh penjuru kastil raksasa itu. Kukira aku akan menemukan permata atau emas atau mungkin mutiara dengan ukuran besar. Itu adalah tujuan utamaku. Aku tidak tertarik dengan monster yang namanya Loki. Road di sini bisik-bisik, jangan bilang begitu dengan keras, Namitasu. Ternyata Nami dan Road bersama dua penjaga kastil yang terluka sudah berada di perahu terbang. Penjaga ini dengan setengah sadar berkata, "Loki, permata." Road panik, "Tidak apa-apa, kalian istirahat saja, tidurlah dengan tenang." Road langsung bisik-bisik lagi, "Jangan mengatakan hal yang tidak perlu, Namitasu." Tapi Nami malah tambah keras, "Oh, di mana harta karunku?" Jadi maksud Nami ngomong keras-keras gini biar penjaganya mengira mereka ke kastil itu untuk mencari harta karun, bukan mencari kuncinya Loki. Terus kita langsung dibawa melihat Franky dan Ripley yang sedang jalan-jalan mengelilingi pohon Adam nih. Franky berkata, "Aku tidak menyangka ada banyak tempat yang sangat hebat di pulau ini." Ripley lalu menjawab, "Gampangnya kami tinggal di cabang-cabang pohon raksasa. Itulah mengapa setiap cabang memiliki kisah sejarahnya masing-masing." Franky lalu melihat sebuah cabang yang sangat unik, kayak bekas potongan dan bolong. Franky bertanya, "Wow, terus cabang yang itu kenapa?" Ripley di sini langsung bercerita, dulu pernah ada desa yang bernama Haugen di ujung cabang itu. Suatu hari, desa itu tersambar petir dan semuanya terbakar dengan hebat. Kami tidak bisa memadamkan apinya karena cabangnya yang terlalu tua dan kering. Jadi kami memutuskan untuk memotong cabang itu, agar apinya tidak menyebar ke desa di cabang-cabang yang lain. Franky menjawab, "Wah, itu pasti pilihan yang sangat sulit ya. Bahkan pohon Adam sekalipun bisa sampai begitu karena umur ya." Ripley lalu berkata, "Itulah kelemahan terbesar Elbaf, yaitu adalah api dan petir." Api dan petir, aku yakin informasi ini akan kepake di cerita Elbaf, tapi entah kapan lah ya. Terus kita pindah lagi nih ke desa barat, tempat pesta yang semakin ramai nih. Di sini Nami ternyata sudah sampai. Di sini Usopp langsung bertanya, "Kau dari mana saja, Nami?" Aku juga tidak melihat Luffy dan Zoro." Nami menjawab dengan gugup, "Mereka kayaknya pergi untuk menjelajahi pulau ini deh." Usopp lalu berkata, "Oh, ya sudahlah, gak apa-apa." Ini di sini Usopp kayaknya udah mabuk nih. Usopp lalu memperkenalkan Nami kepada sesepuh Jarul. "Hei Jarul, aku ingin memperkenalkanmu dengan navigator kami yang jenius ini." Sesepuh Jarul lalu menjawab, "Wow, cantik sekali dia." Usopp lalu berkata, "Kau ini Pak Tua yang mesum ternyata ya. Ngomong-ngomong, tipe wanitamu seperti apa?" Jarul lalu menjawab dengan aneh banget, Gak. Aku lebih suka wanita yang lebih tua dariku." Usopp kesel, dia melompat sambil memukul pedang di kepalanya Jarul. "Tipemu tidak mungkin bisa didapatkan. Bukankah kau ini adalah orang paling tua di dunia?" Jarul di sini teriak kesakitan, "Aduh, sakit kepalaku." Raksasa yang lain juga mulai panik. "Sesepuh Jarul!" Dori marah, "Jangan sentuh pedang sesepuh Jarul, Usopp." Usopp ngamuk, "Diam kau Brogy. Lagian kenapa tidak ada orang yang berani mengambil pedang itu sih?" Brogy ikutan marah, "Tidak bisa, nanti sesepuh Jarul bisa mati kehabisan darah." Brook sambil main gitar dan kepalanya lepas berkata, "Sepertinya mereka sudah mabuk." Nami dengan ketus, "Bukannya kau juga ya?" Tapi Nami langsung duduk dan berkata melihat Usopp yang lagi bahagia banget, "Mau bagaimana lagi? Ini adalah impiannya selama ini." Shinbei menjawab, "Ya, itu sudah sangat jelas terlihat sih." Terus di sini kita melihat Sanji yang sedang kebingungan seperti mencari seseorang. Tunggu, di mana Gercak?
Ternyata Gert sudah diajak Ruth untuk mengobati para penjaga tadi. Gert di sini berkata dia mengalami patah tulang, sedangkan penjaga yang satunya terluka karena ditusuk. Tidak mungkin manusia biasa bisa melakukan hal ini. Gert lalu bertanya kepada Ruth, sebenarnya apa yang terjadi? Jelaskan padaku. Ini hal yang tidak wajar terjadi pada para penjaga kastil sekalipun. Ruth sambil panik menjawab, aku tidak tahu. Aku ke sana untuk mencari inspirasi untuk desain kastil baloku. Sampai di sana aku melihat pintu gerbangnya rusak dan para penjaga sudah seperti ini. Gert di sini merasa curiga. Kenapa kau berkeringat begitu? Memangnya di sini panas? Ruth kaget. Apa? Tidak kok. Tapi dalam hati Ruth berkata, aku berkeringat karena kau melihatku terlalu lama. Ya Allah, mesum banget ini orang. Gert lalu mengancam, kalau begitu aku akan membangunkan para penjaga dan bertanya pada mereka saja. Ruth tambah panik. Jangan, biarkan mereka istirahat. Gert lalu mencari alasan yang lain. Kalau begitu aku akan memberitahu sesepuh Jarul tentang apa yang sudah terjadi. Ruth semakin kehabisan cara. Tapi nanti pestanya jadi tidak seru. Menghentikan pesta dengan hal yang belum terbukti seperti ini hanya akan membuat mereka merasa gelisah dan moodnya jadi tidak enak. Gert semakin curiga nih. Aku harus menahannya sampai Luffy, Tasso dan temannya kembali. Kalau Loki bebas sebelum mereka kembali, aku bisa-bisa dicurigai sebagai rekan mereka. Sebenarnya aku juga berharap agar Loki bebas dan dia bisa pergi dari pulau ini. Lagi pula tidak ada yang peduli dengan kekacauan yang akan dia buat di luar sana. Tetapi aku khawatir dengan orang yang mirip si rambut merah itu. Tiba-tiba dari belakang, Gert menyerang Rob dengan kapaknya sampai babak belur. Gert di sini marah banget. Aku yakin kau tahu apa yang sebenarnya terjadi kan? Cepat katakan. Terus kita langsung dibawa nih ke tempatnya Luffy dan Zoro yang sudah sampai di Loki. Mereka di sini langsung ribut. Zoro protes. Hei Luffy, kenapa keadaannya berbeda dengan yang kau ceritakan? Luffy ikutan kesel. Aku juga tidak tahu. Tadinya tidak seperti ini. Bahkan sampai para hewan ini terluka. Hei teman-teman, kalian kenapa? Loki, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan hal ini padamu? Zoro di sini terkejut. Raksasa ini besar sekali. Itu berarti ukuran Loki kemungkinan lebih besar daripada raksasa yang lain. Luffy teriak lagi, jawab aku, Loki! Di sini Loki diam saja, tapi dia masih bernafas. Tiba-tiba Luffy naik ke atas tangan Loki dan ingin membebaskannya. Zoro marah, hei, kita belum memutuskan apakah kita akan membebaskannya. Dan ini tidak sesuai dengan perjanjian kita, Luffy. Luffy di sini masih ngotot. Dia tidak bisa melakukan apapun dengan luka seperti ini. Tolong bantu aku, Zoro. Tolong, lah kenapa aku? Zoro di sini langsung sadar, borgol itu terbuat dari kairoseki. Lagi pula apa yang terjadi dengan hewan raksasa ini? Tunggu Luffy, kita masih belum memutuskan apa yang akan kita lakukan. Mereka malah tambah berantem. Luffy berkata, raksasa ini hampir mati, kita harus menolongnya. Zoro tambah marah, kita tidak berhutang apapun padanya. Ingat ya, aku tidak pernah berbicara dengannya. Dan yang ku dengar tentangnya hanyalah rumor yang jelek. Ingat, dia ini sebesar Ors. Jika dia lepas, bahkan Elbaf sekalipun akan dalam masalah. Karena itu tunggu sebentar. Zoro tiba-tiba naik ke atas Loki. Dan dia langsung menendang Loki dengan sangat keras. Luffy kaget, wah apa yang kau lakukan Zoro? Di sini Loki ternyata langsung sadar. Dan dia langsung teriak dengan sangat keras. Ya iyalah, habis dia tidak bisa ditendang lagi. Zoro lalu berkata, luka dan darahnya asli. Sepertinya dia tidak sedang menipu kita. Di sini Loki berkata sambil kesakitan, bajingan, apa-apaan kau? Dan dia pingsan lagi. Luffy panik, astaga, dia mati. Tapi Zoro dengan tenang, jika dia mati, itu sudah menjadi takdirnya. Luffy langsung menjawab, kau benar-benar kejam Zoro. Zoro di sini mengambil kuncinya dan berkata, kalau begitu aku akan membuka borgolnya. Tetapi kita akan menyisakan satu kairoseki pada kakinya. Kita akan berbicara dengannya setelah dia sadar. Luffy di sini senang banget. Baiklah, aku akan memanggil Chopper kalau begitu. Tapi Zoro berkata, perpustakaan itu sangat jauh. Seharusnya ada dokter di desa di tempat pesta kita tadi. Tapi jika mereka tahu kita meminta mereka untuk mengobati Loki, mereka pasti tidak akan mau. Di sini Zoro mulai berusaha membuka borgolnya Loki. Luffy seperti biasa ngotot. Kita mungkin akan ditolak, tapi tidak apa-apa. Aku tetap akan pergi untuk memanggil dokter itu. Dan aku juga akan membawakan daging. Dia tidak akan sembuh kalau dia tidak makan. Kayaknya itu pengennya Luffy aja gak sih? Zoro dengan kejam dan santai berkata, kalau daging di sini ada kan? Sambil melihat hewan raksasa yang tergeletak. Luffy marah. Jangan sembarangan kau. Mereka adalah temanku. Aku akan mencari hewan lain di gunung untuk dimakan. Zoro malah menjawab, bukannya sama aja. Daging ya daging. Luffy semakin marah. Aku tidak akan memakan teman-temanku. Tuh kan, dia kan, buat dia kan. Zoro hanya menjawab, iya maaf. Luffy lalu berangkat pergi dan berkata, aku akan memanggil dokter terlebih dahulu. Userahkan yang ada di sini padamu. Zoro menjawab, ya. Tapi tiba-tiba dari atasnya Luffy ada sesuatu yang jauh.
Wah, sudah aku bilang ini mustahil. Luffy bingung, apa itu? Ternyata itu adalah bajak laut raksasa yang baru bersama Sanji yang sedang terjun bebas dari atas langit. Road di sini berkata, sudah aku bilang padamu, awan yang dipakai untuk terbang perahu ini akan menghilang jika kita gunakan di level bawah. Hajrudin, kukira kita bisa menggunakannya sedikit lebih lama sebelum awannya benar-benar hilang. Sanji seperti biasa, aku akan menyelamatkan Gerchan. Sate bener ya ini Sanji ya. Ya tapi karena dia udah pernah jatuh dari Skypiea sih. Tensen, kita tidak punya banyak waktu untuk melewati tangga. Ini kondisi darurat. Dunia akan menjadi neraka jika Loki bebas. Semuanya langsung pada panik. Semua sudah berakhir. Kita akan mati. Hajrudin semakin bingung. Maafkan aku teman-teman. Aku sudah membuat keputusan yang salah. Goldberg, kami tidak akan menyalahkanmu. Kamu lakukan ini untuk Elbaf. Road, aku tidak ingin mati. Tapi untungnya sampai di bawah Luffy sempat melakukan Gomu no Fusen. Dia membesarkan perutnya sehingga perahu mereka tidak langsung jatuh ke tanah. Hajrudin senang banget. Ternyata kau di sini topi jerami. Luffy hanya tertawa. Shi. Tetapi perahu mereka malah mental dari perutnya Luffy. Hajrudin dan Stenson langsung babak belur. Terima kasih, kami hanya mendapatkan luka kecil seperti ini. Ini adalah sebuah keajaiban. Jika tanpamu kita sudah mati. Hajrudin langsung memohon kepada Luffy, tolong jangan bebaskan Loki, topi jerami. Kurt lalu berkata, aku memaksa Rock untuk bicara. Rock di sini ngomong, maafkan aku Luffy Taso. Hajrudin lalu dengan tegas berkata, kau tidak bisa mempercayai Loki. Dia adalah orang yang licik, kejam, penipu, berhati hitam, dan kesalahannya tidak bisa ditebus oleh apapun. Sejak kami kecil, saat dia berkata atau melakukan hal yang baik, ternyata itu adalah kebohongan. Dia adalah anak iblis yang akan mengkhianati semuanya tanpa pikir panjang sekalipun. Loki adalah ancaman untuk dunia ini. Tapi Zoro malah berkata, sepertinya kau sudah terlambat. Hajrudin di sini kaget. Ternyata borgol Loki sudah lepas dan dia sudah berdiri menjulang sangat tinggi yang membuat semua orang panik. Loki! Luffy di sini bingung. Apa? Aku yakin dia tadi pingsan. Lalu Loki menggenggam senjatanya. Hajrudin langsung berteriak, hentikan Loki, letakkan Ragnar sekarang. Dan chapter ini selesai dengan senyuman yang mengerikan dari Loki. Mantap. Jujur aja ya, aku bingung mau membahas apa nih dari chapter kali ini karena semua informasinya diberikan cukup gamblang gitu. Tapi aku juga ada sedikit nih penasaran ya, apa yang akan dilakukan Loki setelah dia bebas ya, meskipun sebelah kakinya yang ada kairoshikinnya belum dilepas sih, tapi kan dia udah hampir setengah bebas nih. Apa yang akan dilakukan Loki? Pertama, apakah dia akan kabur dari Elbaf? Kedua, apakah dia akan menghancurkan Elbaf yang sudah menahannya selama bertahun-tahun? Ketiga, apakah dia akan mengejar Shanks untuk balas dendamnya sudah memborgolnya? Atau keempat, dia justru malah ingin melindungi Elbaf dengan mengejar para anggota Holy Knight yang ingin menculik anak-anak? Aku tetap pilih yang terakhir sih kayaknya. Ditambah di chapter kemarin, Shamrock kan berkata bahwa dia ingin membuat sebuah permainan di Elbaf ini. Kemarin aku baca teori di mana apakah tragedi God Valley, yaitu permainan perburuan manusia yang dilakukan oleh para Tenryubito, akan dilakukan di sini juga. Dan sama seperti dengan God Valley, setelah kejadian God Valley dimusnahkan. Apakah jika permainan ini terjadi dan sukses, apakah Elbaf akan dihancurkan? Tapi bagaimana caranya menghilangkan pulau yang teramat sangat besar ini? Jawabannya mungkin seperti yang sudah dikatakan oleh Ripley, di mana pohon besar yang ada di Elbaf ini kan adalah pohon Adam. Dan kelemahan dari Elbaf sekaligus pohon Adam ini adalah api dan petir. Apakah itu berarti Mother Flame akan datang lagi ke sini? Karena kan bisa dibilang di dalam Mother Flame ada api ya. Tapi petirnya dari siapa ya? Aku yakin ada yang bakal komentar, Dragon bang. Lah kenapa Dragon pengen menghancurkan Elbaf dah? Atau mungkin ada anggota Holy Knight lain yang berkekuatan petir. Petir. Enel cuy. Enel masih ada loh. Tapi kayaknya kalau Enel belum akan muncul deket-deket ini deh. Aku masih belum bisa membayangkan apa alasan Enel untuk dimunculkan lagi. Atau mungkin ya anggota Holy Knight yang mempunyai kekuatan yang masif gitu. Mungkin bukan petir, mungkin listrik. Petir sama listrik ya nggak beda jauh sebenarnya ya. Ya nggak tahu lah. Menurut kalian aja gimana deh? Seperti biasa guys, komentar tanggapan teori silahkan drop di bawah dan sampai jumpa di chapter berikutnya. Saya Vincent Nugra undur diri. Ciao. Jangan lupa subscribe dan share video pembahasan ini ke teman-teman kalian, ke para nakama kalian. Bye bye.